Kamala Harris didapuk sebagai calon wakil presiden perempuan Amerika Serikat. Warga Kota Bogor diimbau rayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia secara sederhana. Artis TikTok paling tajir versi Forbes. Halo, selamat malam. Perempuan hebat sudah pukul 18.30. Itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami siapkan untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Saya, Agung Karsena, menemani Anda dalam My News hari ini. Kita awali My News kali ini dengan informasi calon Presiden Amerika Serikat Joe Biden akhirnya memilih Kamala Harris sebagai pendampingnya dalam Pilpres Amerika Serikat mendatang. Harris akan menjadi cawapres perempuan ketiga negeri paman Sam tersebut sepanjang sejarah. Pernah digandang-gandang sebagai bakal calon presiden, Senator California keturunan India Jamaika, Kamala Harris telah lama dianggap sebagai kandidat yang paling diunggulkan untuk mengisi posisi calon wakil presiden Amerika Serikat. Mantan Jaksa Agung California ini dikenal sebagai sosok yang gencar menyerukan reformasi kepolisian di tengah protes anti-rasisme. Berbekal pandangan politik dan pengaruhnya, Harris akan mendampingi Joe Biden dalam menghadapi calon petahana Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 3 November mendatang. Harris dijadwalkan melakukan debat terbuka dengan pasangan Trump, yaitu Mike Pence, yang saat ini masih menjabat sebagai wakil presiden pada 7 Oktober mendatang. Hanya ada dua perempuan lain yang pernah dinominasikan sebagai calon wakil presiden, yaitu Sarah Palin oleh Partai Republik pada 2008 dan Geraldine Ferraro oleh Partai Demokrat pada 1984. Namun keduanya tak ada yang lolos untuk masuk ke Gedung Putih. Perempuan kulit berwarna tak pernah ditunjuk untuk bersaing menuju Gedung Putih, baik oleh Partai Demokrat maupun Partai Republik. Capres Biden mengunggah cuitan bahwa ia memberikan kehormatan tertinggi kepada Harris sebagai pendampingnya. Ia menggambarkan Harris sebagai seorang pejuang untuk orang kecil yang tak pernah takut dan salah satu pelayanan publik terbaik di negara ini. Biden menyatakan bagaimana Harris sudah bekerja dengan almarhum putranya ketika Harris menjabat sebagai Jaksa Agung California. Harris yang kini berusia 55 tahun lahir di Oakland, California. Harris merupakan keturunan India dari ibunya dan Jamaika dari ayahnya. Sebelumnya Harris menjabat sebagai jaksa penuntut yang kemudian pada 2010 ia terpilih menjadi Jaksa Agung Negara bagian California. Harris menjadi anggota Senat kulit hitam kedua ketika terpilih pada tahun 2016. Ia pun diharapkan bisa menarik suara warga kulit hitam. Namun menurut sejumlah jajakan pendapat, banyak pemilih kulit hitam berharap Biden akan memilih tokoh yang lebih progresif sebagai pendampingnya, seperti Senator Negara bagian Massachusetts Elizabeth Warren. Tim redaksi MyTV melaporkan. Informasi selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memajukan 13 lembaga negara untuk dibubarkan. Pembubaran ke-13 lembaga tersebut antara lain disebabkan adanya tumpang tindih fungsi dengan lembaga lain yang telah ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan sedang menyiapkan sekitar 13 lembaga negara yang akan kembali dibubarkan. Badan, komisi, atau lembaga negara tersebut dihapus karena tumpang tindih dan dianggap tidak produktif. Selain itu, Kemenpan RB juga merekomendasikan beberapa lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang untuk juga dibubarkan. Akan tetapi, pembubaran lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang memerlukan waktu panjang karena pemerintah harus berkoordinasi dan membahasnya bersama dengan DPR RI. Menurut Cahyokumolo, lembaga non-struktural yang dikaji Kemenpan RB untuk dihapuskan atau diintegrasikan termasuk lembaga yang dibentuk oleh undang-undang.
Cahyo mengakui meski proses pembubaran lembaga yang dibentuk undang-undang tidak bisa cepat karena harus berkoordinasi dengan DPR. Namun Kemenpan RB tetap mengkaji pembubaran jika ada lembaga yang dinilai tumpang tindih dengan lembaga lain, baik yang dibentuk undang-undang maupun tidak. Karena itu Kemenpan RB menilai perlunya mencermati lembaga atau badan yang tumpang tindih dengan kementerian lain. Namun, Kemenpan RB dan Sekretariat Negara telah menetapkan skala prioritas dalam pembubaran atau pengintegrasian lembaga non-struktural. Mulai dari yang dibentuk melalui peraturan pemerintah, keputusan presiden, kemudian juga undang-undang. Sebelumnya, Kemenpan RB juga mengakui telah mengusulkan 19 lembaga negara yang akan dibubarkan berdasarkan kajian Kemenpan RB ke Menteri Sekretaris Negara. Lembaga yang diusulkan untuk dibubarkan itu bukan dibentuk oleh undang-undang seperti 14 lembaga yang dibubarkan sebelumnya. Lembaga yang sudah diserahkan itu payung hukumnya berdasarkan keputusan presiden dan peraturan presiden. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah Kota Bogor mengimbau masyarakat untuk merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia secara sederhana pada 17 Agustus mendatang. Perayaan secara sederhana dilakukan untuk menghindari masih tingginya kerawanan penularan COVID-19 di masa pandemi saat ini. Pemerintah Kota Bogor menghimbau warganya untuk merayakan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia secara sederhana. Tentu dengan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan warga karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Terlebih menurut pemerintah Kota Bogor, saat ini kondisi masih belum aman, di mana masih terjadi pandemi COVID-19 sehingga harus memprioritaskan kesehatan masyarakat. Menurut pemerintah, kegiatan yang mengundang massa dan menimbulkan kerumunan beresiko terjadinya penularan COVID-19. Untuk itu, kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa, seperti perlombaan, dihimbau agar semaksimal mungkin dikurangi. Berdasarkan surat edaran Prokompim, tentang pelaksanaan peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia, pengaturan beberapa hal diantaranya masyarakat dihimbau memasang bendera merah putih di antara umbul-umbul pada 1 hingga 31 Agustus 2020. Pada 14 Agustus 2020, warga dihimbau untuk mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui kanal media massa. Untuk kantor perwakilan, lembaga, instansi, pemerintah di Kota Bogor mengikuti upacara secara virtual yang dilaksanakan pemerintah Kota Bogor mulai pukul 7 pagi dan meniadakan upacara tingkat instansi, perangkat daerah, BUMD, BUMN, dan BUMS. Pada 17 Agustus 2020 pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, selama sekitar 3 menit, segenap masyarakat wajib menghentikan aktivitas sejenak. Seluruh masyarakat berdiri tegap saat pengumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak hanya bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat, pemerintah Kota Depok mengakui rawannya kota penyangga Jakarta tersebut akan penyebaran COVID-19. Letak geografis dan masih rendahnya kesadaran masyarakat ditengarai menjadi penyebab masih tingginya kerawanan corona di Depok. Kota Depok masih menjadi titik rawan penyebaran COVID-19. Pemerintah Kota Depok pun menjelaskan salah satu penyebab terjadinya penularan COVID-19 di kota penyangga Jakarta tersebut tidak lain, yaitu letak geografis kota di Depok yang begitu strategis. Depok berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan juga Bogor. Dengan demikian, secara geografis Depok menjadi rawan penularan. Kemudian, faktor lainnya adalah warga Depok yang bersifat komuter. Menurutnya, pemerintah kota, sekitar 1 juta lebih masyarakat Depok mencari nafkah di Jakarta dan sekitarnya dengan rata-rata usia produktif. Selain itu, sejumlah pabrik di kota Depok juga menjadi faktor yang mendongkrak angka penularan. Terlebih sekitar 60% karyawan pabrik merupakan warga luar Depok, dan tidak hanya itu, kedisiplinan masyarakat juga sangat sudah berkurang. Saat ini, suasana di Depok sudah seperti kembali normal. Untuk itu dibutuhkan kebijakan bersama antara pusat dan kepala daerah di wilayah Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dengan adanya kebijakan bersama yang terintegrasi, maka percepatan penanganan COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama. Untuk mengantisipasinya, pemerintah Kota Depok mengeluarkan surat edaran untuk protokol kesehatan pribadi setelah Kota Depok menjadi daerah zona merah. Terlebih, berdasarkan perhitungan 15 indikator kesehatan penentu warna zonasi resiko COVID-19, nilai Kota Depok pernah berada di angka terakhir, yaitu 1,71. Tim redaksi MyTV melaporkan. BMKG Jawa Barat mengingatkan para petani akan bahaya ancaman hama di Jawa Barat saat musim kemarau. Ancaman hama pun dipastikan akan lebih banyak dibandingkan musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikal Stasiun Klimatologi Bogor mengingatkan para petani tentang ancaman hama pada musim kemarau. Ancaman khususnya pada sektor pertanian di wilayah Jawa Barat, potensi hama cenderung lebih besar dibandingkan pada musim hujan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah atau tindakan untuk menekan perkembangan hama di tanaman pada musim kemarau. Terlebih, intensitas hujan di musim kemarau masih akan terjadi. Musim kemarau di tahun 2020 lebih normal dibandingkan kemarau yang terjadi pada 2019 yang berada di bawah normal. Berdasarkan pantauan, beberapa hari terakhir hujan masih kerap terjadi dengan intensitas yang cukup lebat namun berlangsung cepat di beberapa wilayah di Bandung Raya. Terkait hama, Kementerian Pertanian telah merespon cepat dengan melakukan langkah-langkah pengendalian. Direktorat Jenderal Tanaman dan Pangan bahkan telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan di tingkat lapangan. Para penyuluh dan petugas lapangan lainnya pun diminta untuk aktif melakukan pengamatan secara rutin bersama-sama dengan petani. Di mana jika ditemukan serangan hama agar segera lapor sehingga hal tersebut cepat tertangani dan tidak terjadi ledakan serangan hama. Tim redaksi MyTV melaporkan. Seperti apa tips tampil percaya diri tanpa make up dan juga skincare ala Sri Kandi Senayan? Simak ya, seusai jeda.